Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Afif Farhansyah dengan nomor induk mahasiswa 2001633, Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai artikel jurnal yang telah saya buat. Tetapi, sebelum masuk ke dalam materi tersebut, ada baiknya jika kita mengetahui apa itu artikel jurnal. Artikel jurnal. Artikel adalah karya tulis yang dimuat di dalam surat kabar, majalah, jurnal, ataupun bunga rampai atau proceeding. Kata artikel berarti publikasi. Jadi, artikel merupakan karya tulis untuk dipublikasikan untuk khalayak ilmiah. Artikel jurnal ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu artikel konseptual dan artikel penelitian. Artikel konseptual adalah artikel berbasis teori atau artikel berbasis konsep. Biasanya, pada bagian metode penelitian dan temuan serta pembahasan akan diganti dengan poin-poin teori atau konsep yang dihasilkan dari penelusuran pustaka yang telah dilakukan. Sedangkan artikel penelitian adalah artikel yang di dalamnya berisi tentang penelitian lapangan dan sudah pasti di dalamnya terdapat metode penelitian. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari artikel dan jenis-jenis dari artikel, kita lanjut membahas mengenai artikel jurnal yang telah saya buat. Artikel ini berjudul Peran Penting Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik. Artikel ini merupakan artikel yang termasuk ke dalam jenis artikel konseptual. Mengapa demikian? Karena pada masa pandemi seperti ini, tidak memungkinkan bagi saya untuk melakukan penelitian. Jadi, isi dari artikel ini adalah hasil penelusuran pustaka yang telah saya lakukan. Artikel yang saya buat berjudul Peran Penting Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik. Artikel ini memiliki dua variabel. Variabel yang pertama yaitu peran penting pendidikan karakter, dan variabel yang selanjutnya yaitu peran penting pendidikan karakter bagi peserta didik. Dalam artikel ini terdapat abstrak. Abstrak yang saya gunakan yaitu di era globalisasi ini banyak terjadi masalah-masalah sosial. Masalah-masalah tersebut juga berimbas kepada kehidupan peserta didik di sekolah. Masalah-masalah sosial tersebut mengarah kepada kedisiplinan peserta didik. Solusi atas kedisiplinan peserta didik tersebut adalah melalui pendidikan karakter. Untuk dapat melaksanakan pendidikan karakter, diperlukan pemahaman yang baik terhadap pendidikan karakter, yaitu pemahaman tentang definisi pendidikan karakter, indikator pendidikan karakter, peran penting pendidikan karakter, dan dampak pendidikan karakter bagi peserta didik. Kata kuncinya yang terdapat dalam artikel ini yaitu pendidikan karakter, kedisiplinan, dan peserta didik. Selanjutnya terdapat bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berisi tentang pemaparan materi mengenai pendidikan dan pemaparan materi mengenai karakter. Contohnya yaitu pendidikan merupakan suatu proses yang terjadi secara terus-menerus. Perkembangan zaman hal ini sangat berpengaruh pada kemajuan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada pemaparan materi mengenai karakter. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi orang atau sekelompok orang, serta nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan semuanya berkaitan diri sendiri, bersama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang kemudian dalam pikiran, dan perasaan.
perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakter dapat juga diartikan sama dengan akhlak dan budi pekerti, sehingga karakter bangsa identik dengan akhlak bangsa atau budi pekerti bangsa. Setelah bagian pendahuluan, terdapat bagian isi. Pada bagian isi, berisi tentang pemaparan mengenai definisi pendidikan karakter, indikator pendidikan karakter, peran pendidikan karakter bagi peserta didik, serta dampak pendidikan karakter bagi peserta didik. Definisi pendidikan karakter. Karakter berasal dari bahasa Yunani, yang berarti to mark, atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Menurut Tadkiratun Musfiroh ini pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam indikator pendidikan karakter. Dalam mencapai tujuan pendidikan karakter, dibutuhkan suatu indikator sebagai bahan acuan pendidikan tersebut. Berikut adalah 18 indikator pendidikan karakter bangsa sebagai bahan untuk menerapkan pendidikan karakter bangsa. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, peduli lingkungan, ke-17 peduli dengan sosial, dan yang ke-18 bertanggung jawab. Ke-18 indikator tersebut merupakan salah satu indikator pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter bagi peserta didik. Karakter adalah organisasi dinamis pada individu. Tempat sistem psikofisikal menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungan, menurut Muin dalam Purwadi 2013. Jadi, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, aspek perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif, menurut AZ dalam Purwadi 2013.
Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter berperan dalam membentuk karakter peserta didik, di mana nantinya dengan penanaman pendidikan karakter di sekolah, maka siswa tidak hanya cerdas dalam bidang akademik, namun juga memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia. Dengan pendidikan karakter yang diajarkan secara terus-menerus, akan menjadikan siswa memiliki kecerdasan emosi yang akan menjadi bekal penting pendidikan peserta didik untuk meraih masa depan. Dampak pendidikan karakter bagi peserta didik. Berdasarkan Buletin Karakter Edukator yang diterbitkan oleh Karakter Education Partnership, diuraikan bahwa hasil studi Dr. Marvin Berkowitz dari University of Missouri St. Louis menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Begitu juga halnya dengan buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success, Joseph Sims et al. 2001. Buku ini mengkomplikasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Hal itu sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata, 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak atau IQ. Seorang siswa yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Siswa yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia prasekolah, dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya, para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Bagian penghujung dari artikel yang saya buat ini terdapat penutup. Di bagian penutup terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, karakter mempunyai banyak arti, diantaranya kemampuan untuk mengatasi secara efektif situasi sulit, tidak enak atau tidak nyaman, atau berbahaya. Dengan pengertian tersebut, karakter menuntut kecerdasan otak, kepekaan nurani, kepekaan diri, dan lingkungan, kecerdasan merespon, dan kesehatan, kekuatan, dan kebugaran jasmani. Pembentukan karakter pada anak dimulai sejak anak berusia dini. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap karakter anak. Dari pembahasan di atas dapat ditegaskan bahwa karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, perbuatan, berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan karakter memiliki peran penting dalam membentuk akhlak siswa sehingga dunia pendidikan sangat perlu untuk mengajarkan pendidikan karakter bagi peserta didik. Dan terakhir ada saran. Berdasarkan kesimpulan tadi, dapat disarankan bahwa pendidikan karakter sebaiknya harus ditanamkan sejak kecil pada anak agar karakter-karakter baik dapat bertumbuh di dalam dirinya. Lingkungan sekolah yang positif dapat membantu seseorang siswa dalam membangun karakternya. Oleh karena itu,
pihak sekolah hendaknya menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Sebaliknya, guru sebagai orang tua siswa di sekolah dapat menanamkan pendidikan karakter kepada mereka dengan cara memberi teladan dan disiplin tentang pendidikan karakter yang baik. Yang terakhir, dengan mengetahui pentingnya pendidikan karakter bagi peserta didik, maka sekolah di Indonesia disarankan untuk memasukkan pendidikan karakter sebagai salah satu mata pelajaran wajib. Ini yang terakhir. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.